Halo semuanya, selamat datang ketemu lagi sama aku Ulfa Dian. Alhamdulillah, Masya Allah, ternyata masih ada yang nungguin konten aku walaupun aku sempet vakum untuk beberapa waktu gitu kan. Thank you so much. Dan itu bikin aku semangat buat bikin konten lagi. Oke, mari kita bahas seputar perwetpetan lagi. Nah, kali ini kita akan ngebahas sebuah topik yang mungkin masih menjadi banyak pertanyaan bagi para penulis wetpad, terutama para penulis pemula nih. Jadi, apa yang akan kita bahas? Oke, kita akan bahas tentang visualisasi karakter cerita wetpad. Biasanya yang jadi banyak pertanyaan itu adalah, Kak, kalau kita gunain foto orang buat jadi visual cerita kita di wetpad itu kita harus izin dulu nggak sih? Terus kalau orangnya itu artis, kita izinnya harus gimana? Sebenarnya pembahasan ini tuh cukup kontroversi ya teman-teman, karena tuh kayak banyak banget orang-orang yang berpendapat berbeda-beda gitu, dan masih jadi perdebatan juga. So aku takut juga kalau aku ada salah ngomong. Semisal ada yang lebih tahu tentang hak cipta atau copyright di sini, please tolong koreksi aku kalau aku ada salah kata. Gak apa-apa dong, kita saling berargumen. Back to topic. Jadi gimana Kak, kita harus izin dulu nggak sih sama yang bersangkutan? Oke, kita bakal bahas itu. Tapi sebelum itu, seperti biasa, buat kalian yang belum subscribe channel aku, kalian harus subscribe dulu channel aku. Dan buat yang belum klik tombol loncengnya, kalian harus klik tombol loncengnya sekarang biar kalian tahu kalau aku upload video baru. Oke? Aku mau jelasin dulu tentang visualisasi atau visual. Nah, visual di Wattpad itu apa sih? Mungkin ada yang belum tahu tentang istilah visual di Wattpad. Oke, jadi visualisasi itu adalah ketika kita memberikan gambaran kepada para pembaca di cerita kita menggunakan media, entah itu foto atau video. Dan visual itu nggak harus selalu tentang foto orang aja ya teman-teman. Bisa foto pemandangan, foto makanan, foto benda, foto hewan, dan yang lainnya. Seberapa penting sih visual tokoh untuk cerita kita di Wattpad? Kalau menurut aku sih penting banget, karena itu tuh kayak menjadi faktor pendukung yang sangat membantu pembaca untuk bisa lebih berimajinasi, kayak bisa lebih memberikan gambaran kepada para pembaca tentang suatu karakter di cerita kita. Apalagi nih kalau visual yang kita gunain itu adalah sosok yang sangat terkenal dan disukai oleh banyak orang. Kadang tuh kalau kita cuma menggambarkan karakter kita melalui kata-kata aja gitu tuh kayak kurang mempan gitu loh. Jadi lebih mendukung buat dikasih visual biar pembaca bisa lebih membayangkan aja gitu. Setuju nggak? Ayo komen di bawah. Seperti yang kita tahu, di Wattpad itu kebanyakan cerita fanfiction kan. Nah, cerita fanfiction sendiri adalah sebuah karya fiksi yang umumnya tidak ditulis oleh penulis profesional, karena pada dasarnya cerita ini adalah imajinasi dari seorang penggemar terhadap idolanya yang dituangkan melalui tulisan. Biasanya yang paling banyak tuh kayak cerita tentang idol K-pop gitu sih. Nah, sekarang kan banyak banget tuh platform kepenulisan. Bahkan ada beberapa autor atau penulis yang sengaja gunain nama asli dari tokoh tersebut, dari sosok tersebut ke dalam tulisan mereka. Aku ada baca satu artikel yaitu pdb-lawfilm.id yang bahas tentang hak cipta kayak gini. Di artikel tersebut dijelaskan bahwa ada satu karya fanfiction yang judulnya Dikta dan Hukum. Kalian pasti tahu kan? Gak mungkin lah kalian gak tahu. Bener banget, itu adalah salah satu cerita Wattpad yang diadaptasi jadi novel sampai akhirnya dibikin series. Pada Desember 2021 ternyata cerita ini tuh sempet ramai diomongin loh, karena dalam ceritanya tuh menggunakan salah satu nama personil NCT yaitu Jeno. Kalian pasti tahu Jeno kan? Ialah artis terkenal dan punya agensi yang besar juga. Nah, karena penggunaan nama ini dianggap secara ilegal, pada akhirnya penulis pun meminta maaf akan hal tersebut. Jadi, tanpa adanya izin dari pihak yang bersangkutan, maka dikategorikan dalam pelanggaran hak cipta ya teman-teman. Hal ini ditinjau dari UU nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Bahkan cuma nama pun memiliki hak cipta. Pokoknya semua yang melekat pada diri artis itu punya hak cipta, oke? Nah, tapi kalau tidak dikomersialkan, kita tetap kena hak cipta juga nggak kalau kita tetap pakai visual foto artis buat cerita fanfiction kita di Wattpad?
Jawabannya ada di pasal 43 huruf D UU Hak Cipta yang mengatur tentang pembatasan dan pengecualian terhadap karya cipta. Pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut. Terus ini ada juga di pasal 40 ayat 1 UU Hak Cipta juga yang menyebutkan karya fotografi atau potret merupakan ciptaan yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Perlindungan atas suatu karya fotografi atau potret berlaku selama 25 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Jadi intinya kalau kita gunain visual atau nama artis untuk cerita fanfiction kita di Wattpad tanpa seizin yang bersangkutan pun masih aman ya teman-teman, kecuali ada kecualinya nih, jangan di skip dulu. Kecuali kalau cerita tersebut diterbitkan atau difilmkan, otomatis udah berubah jadi komersial kan, karena kita pasti dapat keuntungan dong. Jadi kalau kita nggak izin dulu sama yang bersangkutan, otomatis kita melanggar hak cipta kan, dan itu bisa dikasusin. Karena enak di kita dong mau untung tanpa modal, padahal kebanyakan artis terkenal tuh berasal dari Korea sama Cina kan, dan mereka pasti punya agensi yang punya peraturan masing-masing. Aduh sorry banget keskip karena tadi tiba-tiba aja tuh ada angin gede banget sama hujan gitu loh. Sorry. Terus untuk izinnya gimana kak? Nah kalau untuk izin sendiri aku belum pernah ya, jadi aku nggak tahu juga. Mungkin bisa lewat DM atau email ke agensinya kayak gitu. So kesimpulannya adalah kita boleh kok make visual foto atau nama dari artis buat cerita fanfiction kita di Wattpad, asalkan enggak dikomersialkan ya teman-teman. Buat dapetin izin hak cipta itu emang susah ya teman-teman, karena itulah kebanyakan penerbit buku tuh kayak melarang penggunaan visual tokoh publik atau nama asli dari tokoh tersebut. Tapi kalau kita tetap kekeh pengen gunain nama idol yang kita suka, mendingan kita agak ubah-ubah dikit deh, kayak misalnya John Jungkook jadi Nam Jungkook atau Lee Jungkook kayak gitu. Terus nih gimana kalau visualnya itu kita jadiin buat cover cerita? Ya menurutku sama aja sih, asal nggak dikomersialkan aja. Dan tentunya kita nggak bikin cover dengan langsung mentahannya kan, pasti harus diedit dulu kan. Tapi saran aku sih untuk cover cerita itu mending kita pakai jasa desain aja sih kalau kita punya budget, atau kita bisa ambil gambar mentahan di situs-situs yang menyediakan gambar gratis dan non copyright. Itu banyak kok, ada pixabay.com, ada pixel.com, dan Canva kayaknya juga bisa. Pokoknya banyak kok, kalian bisa cari aja di Google. Gimana? Apakah pertanyaan kalian sudah terjawab? Semoga penjelasan aku tadi bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita ya, dan semoga bisa membantu kalian juga yang masih bingung. Ya kita sebagai penulis harus hati-hati aja sih. Lengah dikit kena hak cipta, lengah dikit dibilang plagiat. Ups, bercanda. Oke, next video kita mau bahas apa lagi ya? Buat yang mau request boleh dong komen di bawah, tapi requestnya jangan yang aneh-aneh. Oke, kayaknya durasinya udah kepanjangan ya. Segini aja video aku kali ini. Kalian udah klik tombol loncengnya belum? Cepetan, kalian harus klik tombol loncengnya sekarang biar kalian tahu kalau aku up video terbaru, oke? Dan segini aja video aku kali ini. Sampai jumpa di next video. Bye bye.